Oke, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, hari ini saya tidak beraktivitas di kebun, tapi saya coba beraktivitas di sini, mengunjungi komplek pemakaman Raja Tanjung Pura. Ini, jadi ini adalah makam daripada Raja Tanjung Pura. Di sini ada makam Perdana Menteri di sini. Cuman saya belum sempat untuk mengunjungi makam Perdana Menteri. Nah, ini makam Perdana Menteri. Kita coba masuk ke dalam ya. Jadi kadang-kadang saya beraktivitas di kebun, kadang saya beraktivitas di tempat-tempat lain. Kebetulan ini saya coba berkunjung karena malam ini akan ada Maulid Nabi besar Muhammad SAW di sini. Jadi ada beberapa kiai juga dari Jawa yang hadir. Nah, ini nanti kita lihat siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Coba saya minta izin dulu sama penjaga makam. Assalamualaikum, Wak. Alhamdulillah nyampai. Wak, saya izin merekam boleh kan, Wak? Ya. Assalamualaikum ahlad diyal minal muslimin al muslimat. Wa inna insyaallah bikum dahikunash. Halo. Allahu lana wa lakum afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahul akbar wa billahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati. Nah, sahabat pencinta tanaman durian kampung, kenapa saya tidak memberikan penjelasan ketika berada di dalam? Karena memang sudah menjadi kebiasaan kami di sini ketika berkunjung ke makam Raja Tanjung Pura ini, maka kami tidak boleh berkata-kata, apalagi ucapan-ucapan yang memang dinilai tidak ada manfaatnya atau ucapan yang sangat mubazir. Makanya saya tidak memberikan penjelasan seperti apa dan bagaimana kronologis supaya sampai raja-raja ini berada di wilayah ini. Coba saya temui seorang penjaga makam, saya juga nanti akan kunjungi beliau. Ini kebetulan beliau ini orang tuanya dulu sebagai abdi dalam kerajaan ya, Wak ya. Assalamualaikum, Wak. Wak, nama Wak siapa, Wak? Pardiah. Pardiah. Kira-kira Wak jadi juru kunci makam di Tanjung Pura ini berapa lama dah, Wak? 15 tahun. 15 tahun. Jadi dalam 15 tahun ini suka duka dan Wak alami di sini cukup banyak lah ya, Wak. Iya. Sedikit sejarah siapa sebenarnya yang berada di makam ini, Wak? Makam Raja Tanjung Pura ini. Nama beliau asli ini siapa?
Yang pertama, zaman bapak dari Sultan Muhammad Zainuddin Ya. Wiranata nih masih menganut agama Hindu. Hindu. Masuknya Syekh Muhammad Aminullah Al-Mahribi asli dari Maroko. Maroko. Barulah Islam berdiri. Setelah Islam berdiri, datang lagi Syekh dari Mekah, Haji Muhammad Said Imam Gedung. Siap. Beliau inilah Imam Islam Kerajaan Tanjung Pura yang pertama. Siap. Kalau sejarah Upu Daeng Manabon, Ya. beliau ini kan asal usulnya dari Kerajaan Tanjung Pura. Pertama, beliau ini kan tidak yakin dengan beranaknya Syekh Mahribi, Sultan Muhammad Zainuddin, termasuk yang lain lah yang artinya orang habis-habis Quran yang bisa sholat Jumat ke Mekah. Apa buktinya? Ya. Jumat pertama dibawakanlah kurma masak, kurang yakin. Jumat kedua bawalah datang dari Mekah tuh kurma yang muda, karena kan salah satu istri raja ini belum punya anak. Ya, siap. Yang ketiga masih kurang yakin, udah kata beliau, kau ngikut kami lah ke tinggi sholat Jumat ke Mekah. Nah, ikutlah. Artinya orang Namempu dan Manambun ini dibawa oleh pihak kerajaan sini sholat Jumat ke Mekah ya, Wak, Sholat ya. Jumat ke Mekah melalui lubang di haluat yang disapu Iya. jagatnya. Artinya dengan berbagai macam tingkat keilmuan para ulama lah gitu, Wak, ya. Nah, pertanyaan saya begini, Wak. Sampai Empu Daeng Manambun ini menjadi raja di Mempawah itu bagaimana ceritanya, Wak? Nah, ceritanya Jumat ketiga ikut beliau nih sholat Jumat anaknya ke Mekah. Ya. Lepas sisa berangkatlah dari perumahan kerajaan Tanjung Pura ini, berzikir bertahlil lah artinya di lubang yang di haluat itu. Iya. Setelah selesai sholat subuh, Siap. berangkatlah sholat Jumat ke Mekah. Setengah perjalanan, Upu Daeng Manabun ini dapat cobaan. Siap. Dengar suara keluruk ayam. Maaf Tuhan, katanya ayam saya katanya mau dikasih makan ke tinggi. Jadi udahlah, kata yang beliau ini menjawab, kau tidak sampai katanya sholat Jumat ke anaknya katanya ke Mekah. Kau katanya di mana kau yang kami tinggalkan ini, bangunlah, dirikanlah katanya kerajaan di anaknya yang tempat kau tinggal nih. Jadi tinggallah di mana katanya daerah yang dia tinggal tuh. Iya. Ditinggal beliau inilah satu beliung, Iya. satu teh kayu alu. Ya. Kayu alu tuh kalau musim kerajaan yang Tanjung Pura ini masih kokoh teh, Ya. bisa menyembuhkan 1000 jenis penyakit. Ya, Masya Allah. Namun kita ambil itu dengan satu syarat, harus dikuntap dengan gigi. Artinya Agak bisa pakai parang ya, peso. berarti kita ngambil itu enggak boleh pakai peso, pakai parang, berarti kita nggak ngambil boleh, dengan gigi, Wak, ya. Ya. Maka yang di anu tuh di Mempawah tuh lambang sejarah dia tuh penambatan ayamnya kan kayu alu namanya teh. Kayu alu. Siap, saya pernah sampai ke situ. Kebetulan memang anak-anak saya kan juga masih keturunan itu. Ada kan kayu alu di Ada. sana. Iya. Termasuk telap batu yang menjadi telapak kaki ayamnya iya, pun, atau ada, batu ada. tempat mandinya ayamnya beliau gitu ya. Karena dia ini kan zaman di kerajaan Tanjung Pura itu seorang penyambung ayam. Siap. Maka letak itu di anu ayam sekali muncul kan baru nih letaknya kan di Mempawah. Ya. Udah tapi dah lama Pak. Jadi Empu Daeng Manambun ini setelah di Mempawah berarti ini Islam ya, Wak, ya? Islam. Udah Islam. Oh, dari awal pun dari memang awal Islam. pun udah Islam. Ya. Jadi dia ini kan membawalah satu orang artinya anak itu yang di kerajaan Tanjung Pura ini. Tapi kalau menurut sejarah kami setempat teh memang bukan anak Upu Daeng Manambun. Dia ini memelihara anak raja Tanjung Pura ini. Aku lah anak ini sebagai anak kau. Ya, artinya pada waktu itu karena masa penjajahan ketika ada keturunan dari Raja Tanjung Pura nih, maka pasti dibunuh sama penjajah ya, Wak, ya? Iya, zaman penjajahan Jepang Belanda. Ya, berarti secara singkat Empu Daeng Manambun ini dititipkan anak dari Raja Tanjung Pura ini supaya terhindar dari penjajah lah ya, Wak, ya? Iya. Masya Allah. Dulu teh pernah Pak yang makam di sini itu dibongkar. Ya. Tapi udah lama Pak. Bukan dah canggih seperti sekarang. Iya. Musim itu masih pakai kapal layar Ya. ke Pontianaknya. Tapi dengan syarat ibadat roti yang secara Islam lah. Ya. Digali, dibongkar,
di kain kapan nek dibawalah ke Pontianak anu mau disatukan ke dengan Upu Daeng Manabon. Siap, Setelah setahun ke depan selesai pemindahan kuburan tuh siap. muncul lagi lah di Tanjung Pura nih mesan tuh dari dalam tanah tambak apanya Masya Allah. keluar. Heeh. Berarti kan dia boleh dipindah. Jadi suatu saat waktu itu kepala desa yang berangkat ke Pontianak mengapa kak Iya. anu om bisa balik ke Tanjung Pura dengan seutuhnya artinya mesan tambak segala apanya. Jadi Cukup. saya potong cerita, Wak, kira-kira yang digali kuburannya tuh kemudian dikapankan, dimandikan ulang, dikapankan ulang, terus dibawa ke Pontianak. Kemudian setelah dimakamkan di Pontianak berdekatan dengan Podeng Manambon gitu, Pak ya. Iya iya. Tiba-tiba mungkin kita tidak tahu kuasa Allah ya. Iya kuasa Allah. Bisa muncul lagi makam yang dibawa itu ke sini lagi, Wak ya. Iya bisa yang kesini Berarti muncul lagi dari ya, dalam tanah. atas kuasa Allah makam itu berada balik kembali ke sini. Balik kembali ke Tanjung Pura. Iya, ya yang balik itu siapa nama itu, Wak, kira-kira? Yang kami tidak tahu tuh Pak. Oh gitu. Termasuk artinya putra dari Upu Daeng Manabon, termasuklah artinya yang makam di Perdana Menteri kami tidak memang tidak tahu sekali namanya. Oh yang yang itu namanya enggak tahu tapi sekilas sejarahnya paham ya, Wak ya. Iya. Tahun berapa lah kira-kira, Wak, makam Raja Tanjung Pura nih yang dimaksud dengan Matan ini apa, Wak? Apakah singkatan dari kalau Mayak Matan nih Pak? Mayak Tanjung Pura atau ada singkatan lain, Wak? Bukan, tidak ada singkat. Nah ini apanya pembukaan yang tahun 2020 Ya. diubah anu lah kan ketua Ikamat Kabupaten Ketapang Pak Otop Raden Ya, Top. Raden Top. Diubahlah namanya Astana Raja-Raja Matan Tanjung Pura. Ya. Kalau yang aslinya Pak ini makam Raja-Raja Tanjung Pura. Oh. Ini yang asli. Yang aslinya nih, Wak ya, makam makam Raja-Raja Tanjung Pura. Kemudian berubah nama menjadi Astana ya, bukan istana tuh, Pak ya, tapi Astana. Astana Raja-Raja Tanjung Pura. Raja-raja Tanjung Pura. Nah, berarti Matan ini memang nama tempat ya, Wak ya. Bukan singkatan Mayak Tanjung Pura gitu, bukan ya. Tapi kalau memang yang Matan. Aslinya makam Raja-Raja Tanjung Pura. Siap. Iyalah. Mudah-mudahan sedikit apa yang Wak jelaskan ini bisa menjadi edukasi atau menjadi bahan untuk pendidikan, terutama anak-anak yang sekarang yang memang mereka kadang-kadang dengan sejarah Islam dan lain sebagainya ini mereka ini kurang suka, kurang paham. Iya. Artinya mungkin dengan sedikit video ini bisa menjadi zariah Wak juga karena udah menceritakan masalah ini. Kebetulan makam-makam ini hampir 90% Islam ya. Iya. Islam. Dan ini Islam ini apakah Islam pertama di Ketapang ini, Iya. Wak? Oh gitu ya. Inilah artinya non maka disebut orang kalau belum nyampe ke makam Tanjung Pura belum orang Ketapang. Iya. Karena pusat Islam kota Ketapang Tanjung Pura. Siap. Nah inilah kebetulan hari ini para pesantren dari Al Hidayatullah mungkin udah ramai berkunjung ya. Jadi dari Kabupaten Ketapang ke wilayah Tanjung Pura ini kurang lebih 1 jam perjalanan dengan jalan yang memang kondisinya sangat parah sekali. Mudah-mudahan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera dibangun aspal yang cukup bagus. Nah ini berarti, Wak, jadi juru kunci makam ini udah 15 tahun nih, Wak ya. Iya. Masya Allah. Menurut sepengalaman Wak, pernah enggak ada kejadian yang memang aneh atau kejadian yang di luar dari pemikiran Wak lah? Kalau kita orang kampung nih jelasnya hal-hal yang aneh itu sering kita alami, Wak. Kira-kira selama Wak nunggu makam nih apa cerita yang pernah Wak dapat atau pengalaman apa gitu, Wak? Benar Bapak, kalau yang pengalamannya Siap. yang jelasnya yang baik. Ya, yang baik-baik lah, Wak. Kalau yang buruk-buruk mah tidak ada sama sekali. Oh, enggak pernah terjadi, Wak ya. Yang Hanyalah pernahlah artinya macam saya itu muncul misalnya seperti saya pernah bertemu lah warna putih besarnya kan luar biasa, tapi Siap. itu kan tidak heran. Iya betul. Kebetulan pun kan jenisan ular ini kan bukan ngacau kita apa tidak, hanya kah dia menunjukkan. Ya, boleh jadi itu jelmaan dari seseorang atau apalah ya, Wak ya. Tahun 2020 pembukaan ini pernah saya di tepi masalahnya waktu itu
bersama bertemu dengan orang dari kejaksaan nama Pak Edgar tu, Ya. datanglah seekor harimau putih. Tapi dia dah ngacak, kurang lebih 3 meter dari saya nya. Siap. Saya pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Pak Edgar yang bawa orang ini. Bukan bu, katanya itu penjaga anak mah, katanya penjaga ibu katanya di makam ni mah. Tapi sudah 15 tahun saya baru itulah Ya, saya. artinya Mm-mm. kejadian-kejadian aneh itu pun memang menurut kita di luar kemampuan kita, tapi Iya, alhamdulillah tidak mengganggu. Nggak Mungkin mengganggu. apa namanya ya, Dia itu sekilasnya hanya menunjuk menampakkan diri Karena bahwa saya pun- mereka ada di sini gitu ya. Ya. Saya pun punya niat merawat membersihkan sini dengan ikhlas. Saya hanya kepengen tahu Iya. apakah betul-betul di sini itu ada penjaga. Tapi saya yakin pintu gerbang depan itu Pak ada penjaganya. Siap. Ini Ya. 2 di kiri, 2 di kanan. Karena saya memang dah waktu saya nyapu tuh memang dah pernah ditemui. Ya, iyalah. Mudah-mudahan inilah sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Memang hari ini saya nggak berangkat ke kebun. Jadi coba saya wawancarai beliau ini. Memang udah saya anggap sebagai orang tua kita juga di sini. Mudah-mudahan beliau ini yang menjaga makam ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, ya Allah. bisa beraktivitas di makam ini, menjaga makam ini, dan saya harap Minta juga doanya ya. sehat selamat Mas. Siap Wak, terbaik doa kami buat Wak, mudah-mudahan Wak sehat. Saya harap pemerintah daerah juga punya pandangan khusus tentang Wak nih. Artinya itu juga harapan saya, pemerintah memperhatikan orang-orang yang menjaga makam ini, kan bukan perkara mudah menjaga makam ini Wak. Iya, betul Dibutuhkan Pak. kesabaran, ketabahan dalam menjaga makam ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah melihat Wak, kemudian paling tidak ada upaya pemerintah untuk membantu Wak lah, baik itu dari segi keuangan dan lain sebagainya, karena memang sulit orang yang bisa mengerti tentang persoalan makam ini, sulit. Iya. Nah, mudah-mudahan Wak juga sehat walafiat. Makasih ya Wak ya. Amin, ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.